Ya, inilah dia pemirsa Masjid Jogokarian Yogyakarta yang menggelar sholat tarawih perdana malam ini. Saat ini berarti ya, sesuai dengan keputusan dari pimpinan Pusat Muhammadiyah yang menetapkan 1 Ramadan jatuh besok, Rabu 18 Februari 2026. Keputusan ini berdasarkan hasil hisab hakiki Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah berpedoman pada prinsip kalender Hijriah Global Tunggal yang saya sebut tadi, KHGT. Sementara itu Masjid Jogokarian selama bulan Ramadan menyediakan menu berbuka puasa gratis sebanyak 3.800 porsi. Pemirsa, umat Islam di seluruh dunia siap melaksanakan ibadah puasa tahun ini. Dan uniknya Muslim di sejumlah negara melaksanakan puasa dengan durasi yang berbeda-beda. Ada yang 11 jam saja, tapi ada juga yang 20 jam dalam sehari. Sekitar 2 miliar umat muslim di dunia menjalani ibadah puasa setiap bulan suci Ramadan. Meski dilaksanakan serentak, uniknya durasi puasa bisa berbeda-beda, tergantung geografis negara masing-masing. Negara-negara yang terletak di belahan utara seperti Greenland, Islandia, Norwegia, Swedia dan Finlandia mengalami durasi puasa terpanjang, yakni 16 hingga 20 jam. Pasalnya, matahari bersinar hampir sepanjang hari hingga menyisakan waktu berbuka puasa lebih sedikit. Negara-negara yang berada di selatan bumi justru mengalami hal yang sebaliknya. Brazil, Argentina, Uruguay, Afrika Selatan, Chile dan Selandia Baru menjadi negara-negara dengan durasi puasa terpendek, yakni 11 hingga 13 jam saja. Bagaimana dengan negara-negara di garis khatulistiwa seperti Indonesia? Muslim yang tinggal di khatulistiwa menikmati durasi puasa yang relatif pendek, yakni 12 hingga 14 jam. Terpaut 1 jam saja dengan negara-negara di belahan selatan. Tak hanya durasi puasa, lamanya hari puasa juga berpotensi berbeda-beda setiap tahunnya, yakni 29 hingga 30 hari. Mendatangi Masjid Raya Kiai Haji Hashim Asy'ari Jakarta Barat untuk memantau langsung pelaksanaan Rukyatul Hilal, Putri Presiden Gus Dur Yeni Wahid menegaskan perbedaan penetapan 1 Ramadan bukanlah sebuah masalah. Perbedaan tidak masalah ya, sesuai keyakinan masing-masing, sesuai metode yang dipakai. Memang kalau mungkin ada yang memakai hitungan-hitungannya sendiri, hisapnya sendiri, nah kemudian menentukan terjadinya Ramadan itu besok. Bagi kami sih kita menghormati saja. Cuma kalau di masjid ini dan yang kami ikuti, memang kita memakai metode Ru'yatul Hilal. Jadi bulannya harus terlihat secara kasat mata, bil fi'li, atau bisa pakai sekarang dengan alat-alat canggih, dengan teleskop dan lain sebagainya, dengan dibantu oleh komputer ya. Nah, kalau sudah terlihat kasat mata berarti memang sudah afdol, ini sudah bisa kita kemudian memulai bulan Ramadan. Ya. Teman-teman. Cukup. Ya. Terima kasih. Tapi kayaknya di beberapa negara Timur Tengah sudah mengumumkan awal Ramadan itu tanggal 19. Walaupun memang metode yang kita pakai ini tergantung wilayah. Jadi kalau misalnya kita malam ini kemudian melihat bulan baru, ya pasti akan mulai besok. Kalau belum terlihat ya 19. Lalu bagaimana cara menentukan hilal awal Ramadan? Salah satu caranya pemirsa dengan ruqyat atau pengamatan. Awal Ramadan 1447 Hijriah jatuh bila hasil pengamatan hilal menunjukkan tinggi hilal 3 derajat, elongasi atau jarak lengkung 6,4 derajat sesuai kriteria Mabims. Pemerintah sendiri sudah menentukan awal Ramadan jatuh pada hari Kamis 19 Februari 2026. Ya, seru dan unik-unik sekali ya. Dan pemirsa, ratusan warga di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat juga melakukan kegiatan yang menarik, berebut 5 kuintal ikan yang disebar di sebuah empang berukuran besar. Munggahan ngubek lauk atau berburu ikan gratis ini menjadi tradisi turun-temurun sebagai tanda jelang dimulainya bulan suci Ramadan. Seperti inilah keseruan ratusan masyarakat di Kecamatan Keramat Mulia, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, yang masuk ke dalam empang penuh lumpur untuk berburu ikan secara gratis Senin pagi.
Sebanyak 5 kuintal berbagai jenis ikan mulai dari ikan nila, ikan mas, dan ikan mujair dilepas di empang berukuran 100 meter persegi itu untuk ditangkap oleh masyarakat secara bebas. Siapapun boleh mengambil ikan sepuasnya untuk dibawa pulang dengan catatan hanya boleh menangkap ikan dengan tangan kosong atau jaring kecil sederhana. Bulan Ramadan. Menyambut bulan Ramadan, Ya, gitu. ngubak ikan. Iya. Senang nggak sih Bu? 1 tahun sekali tuh. Satu sekali. Senang Bu? Alhamdulillah. Senang. Dapat apa aja ikan sekarang Bu? Dapat mujair. Jair, Ya. nila, ikan nila, terus Banyaknya si buntir dengan udang. buntut. Nampaknya berburu ikan gratis tersebut merupakan tradisi rutin setiap tahun yang digelar beberapa hari sebelum masuk bulan suci Ramadan dengan sebutan munggahan ngubek lauk. Dari Kuningan, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan. Banyak cara yang dilakukan warga menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Salah satunya di Magelang, Jawa Tengah juga ini menarik pemirsa. Warga menggelar tradisi perang air sebagai bentuk penyucian diri. Inilah kemeriahan tradisi perang air yang dilakukan anak-anak hingga dewasa di Dusun Dawung, Desa Banjarnegoro, Kecamatan Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah. Tradisi ini rutin digelar setiap tahun jelang bulan suci Ramadan. Sebelum perang air, sesepuh desa bersama warga berjalan beriringan menuju mata air desa setempat. Di lokasi tersebut, mereka memanjatkan doa sebelum mengambil air. Selanjutnya, air yang sudah diambil menggunakan kendi, kemudian dibawa ke tengah desa untuk digunakan dalam perang air. Semula patusan itu dilakukan di Sungai Progo atau sungai yang ada di Dawung. Nah, Lu seneng nggak? Senang. Udah berapa kali ikut? 3. 3 kali. Tadi sempat lempar berapa kali? Lempar airnya? 10 kali. Dalam tradisi juga digelar berbagai pentas kesenian tradisional rakyat khas Magelang. Diharapkan dengan tradisi ini, warga dapat menjalankan ibadah puasa dengan khusyuk. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Sindo Prime masih akan kembali pemirsa, tetaplah bersama kami. Jadi Muhammadiyah menggelar sholat tarawih perdana saat ini. Jemaah makin memadati masjid sejak selepas ibadah sholat maghrib guna mempersiapkan diri melakukan ibadah sholat tarawih perdana. Sholat tarawih dimulai sekitar pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya. PP Muhammadiyah sendiri menetapkan hari puasa pertama adalah besok dengan mengacu pada parameter kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT). Metode KHGT merupakan metode baru menggantikan metode wujudul hilal.